wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat aku dan Nura karena ini adalah hari upacara adat Tingkeban atau mitoni kalau kata orang Jawa. Mitoni itu namanya aja pitu ya, artinya 7, itu 7 bulanan. Dan diawali dengan rasa syukur, dengan pengajian atau tahlil hari ini, dan dilanjutkan dengan adat mitoni itu sendiri dengan berbagai macam step-stepnya yang sesuai dengan adat Jogja. Dan hari ini juga aku melakukan pengumuman yang dari kemarin ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman di rumah, dan kita juga sudah ingin menginformasikan kabar bahagia ini karena kemarin kabar bahagianya adalah alhamdulillah Nura sudah hamil. Dan kemarin juga pertanyaan dari teman-teman netizen bahkan di Instagram ramai ya dokter ya. Ramai banget. Udah ribuan commenting menebak antara pink or blue, dan mungkin dokter Agus yang lebih tahu karena yang ngoprek-ngoprek Nura itu kan langsung dokternya. Bahasanya kok ngoprek-ngoprek gitu ya. Jadi ini cowok apa cewek dok? Sudah sah nih. Sah, diumumkan aja. Ya kalau dari hasil pemeriksaan sih cewek. Cewek ya. Ada. Alhamdulillah. Jadi sesuai tadi di acara Tingkeban atau mitoni tadi itu kan juga ternyata aku mengambil satu sosok wayang yang gendernya adalah wanita. Jadi ternyata tebakan antara hasil USG-nya Dr. Agus dan hasil kelapa yang aku ambil di adat Jawa tadi ternyata sinkron. Cocok ya? Match ya dok ya. Jadi orang kuno dulu itu ternyata punya USG dengan cara kuno, yaitu memilih kelapa apakah ini cowok atau cewek. Tapi kalian berdua baru tahunya hari ini juga? Baru tahu, sebenarnya kita udah kemarin udah tahu gitu, tapi kita belum, kita juga sudah gender reveal gitu, tapi kita ingin menginformasikan ke teman-teman media, dan hari ini adalah hari yang tepat sepertinya karena kita memang segera ingin memberikan informasi ini saat acara 7 bulanan gitu ya dokter ya. Dan Nura, ini mungkin gender reveal perempuan ini sesuai dengan harapan kalian? Sesuai dengan harapan sebenarnya Nura. Kalau misalnya aku sebenarnya tidak mempermasalahkan jenis kelamin ya, mau laki-laki mau perempuan sama aja, yang penting dikasih anak yang sehat, cerdas dan bahagia terus. Amin gitu. Jadi memang kita nggak ada target dari awal pemeriksaan bersama dokter Agus, semuanya kita clear ya dokter ya. Nggak ada yang dokter harus cowok, dokter harus cewek, nggak ada. Nggak ada ini titipan ya? Nggak ada titipan. Dalam nggak ada. Jadi nggak ada campur tangan ordal ini. Jadi murni ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah ini insya Allah adalah baby girl. Lo kondisi babynya sendiri di usia 7 bulan ini seperti apa? Bagus ya. Kalau dari hasil pemeriksaan setiap bulannya kan kita lakukan pemeriksaan ya. Kemudian terakhir kemarin setelah saya kasih pengumuman untuk kelaminnya, jadi perkembangan kehamilannya Nura bagus banget. Jadi sesuai lah, intinya sesuai umur dengan berat dengan kesejahteraan janin, sesuai dengan usianya udah oke semua organnya sudah terbentuk, ya tinggal nunggu gedenya dikit aja lagi, tinggal nunggu garis finishnya. APL? APL Boleh? Boleh. kan? Boleh. APL insya Allah nanti kata dokter Agus Juli akhir Juli akhir ke antara Juli akhir sampai Agustus. Kita tunggu aja tanggal main. Kemungkinan normal atau sesar? Ya so far sih kalau dari pemeriksaan selama bayinya aman, ibunya aman ya, semuanya lancar sih mudah-mudahan ya, karena 80% kan wanita bisa melahirkan secara normal. Jadi harusnya tidak ada problem. Kalau Nura udah nyiapin nama belum untuk kalau baby? Ada. Udah ada, cuman kita belum bisa spill ya, karena kita belum 100%. Betul. Dan kemarin sempat ngasih challenge ke netizen di sana, dan ternyata banyak yang memberikan ide-ide nama menarik. Ada yang memberikan ide nama Islam, ada yang memberikan ide nama dari bahasa Sanskerta. Jadi indah banget gitu loh. Dan ada ide yang menggabung-gabungkan nama, tapi ada yang menggabungkan nama agak serem kemarin. Pas ditanya Dana sama Nura digabung, Danur. Jangan kayak film horor. Jangan terus kita ketawa-ketawa, tapi itulah ya namanya netizen kita itu kan juga memberikan hiburan gitu. Jadi aku happy banget karena ternyata kita bisa menjalin komunikasi dengan baik untuk netizen, artinya kehamilan Nura ini bukan hanya berkah bagi kita tapi juga hiburan buat teman-teman di luar sana, dan jadi motivasi untuk para pejuang Islam ya. Gitu. Dan hari ini adalah hari mitoni, hari 7 bulan yang memang acaranya memang create by kebetulan aku punya sahabat yang saya repotin, itu adalah Mas Aulia. Ini saya udah bersahabat dari tahun 2009, dan beliau, aku cuma bilang kayak gini, Mas,
Aulia aku mau bikin mitoni, nggak ngerti gimana caranya konsepin yang menarik, adatnya dapet, terus dia mikir sendiri nggak tahu botak nggak tuh. Berapa hari kita persiapan? 10 hari persiapan, tapi bisa menghadirkan banyak orang-orang hebat. Hari ini juga hadir banyak orang-orang penting, terus juga turut menyertai tadi siapa Aulia yang siram? Siapa aja? Ada Mbak Inul sama Mbak Fikri. Dan itu adalah create by Aulia untuk bisa menembus artis-artis besar itu, untuk bisa membantu kita memberikan doa ketika siraman, karena kan kata Aulia siraman ini penting gitu. Cuman ada 5 orang nih, kurang 2 karena Danang, papa, mama, ayah, ibu, dan 2 lagi adalah dari orang-orang yang dianggap dihormati, dituakan, terus dan apa ya, punya kesuksesan atau kemapanan. Jadi harapannya biar sama seperti yang nyiram gitu ya. Dan Mas Aulia punya ide kemarin bilang gimana? Ayu Tinik datang nggak? Gitu kan? Jadi agak sebenarnya agak apa ya, agak kejar-kejaran waktu karena kan yang datangnya ada yang cepat pulang atau gimana. Jadi emang sebenarnya cukup gambling juga. Jadi siapa yang mau ditodong. Tadi gimana cara nego Bunda Inul? Karena Bunda Inul tadi itu udah mau pulang kan, kata kamu. Karena kamu kan bilangnya acaranya pagi. Jadi aku salah informasi ke Bunda Inul, maaf Bunda Inul, maaf. Jadi aku bilang ke Bunda Inul itu bilangnya acaranya jam 11 itu udah dimulai, ternyata acara jam 11 itu adalah pengajian dulu gitu. Dan ternyata Bunda Inul mau ada acara tapi berkat. Tapi alhamdulillah Bunda Inul bersedia untuk menunggu. Terima kasih Mas Aulia. Mas Aulia bantuin Terima ngomong kasih juga Bunda Bunda Inul. Konsepnya apa ini Mas Aulia? Jadi sebenarnya kalau konsep awalnya Mas Danang ini pengennya acaranya lebih simpel karena dengan waktu 10 hari ini kan keterbatasan vendor juga dari waktu juga emang agak sulit ya, karena kan apalagi ini di weekend gitu, vendor banyak yang kerja di weekend. Yang penting punya nuansa yang warna-warnanya juga cukup favorit sama Mas Danang dan Mbak Nura, makanya untuk dekorasinya ini kita pilihnya warna yang sebenarnya nggak banyak dipilih sama banyak orang mungkin ya, karena warnanya lebih warna-warna yang cukup tegas gitu. Jadi ini warnanya kita pakai navy sama terakota ini kita ngambil dari tema bajunya pengajiannya waktu Mas Danang sama Mbak Nura. Setelah itu kita untuk di siramannya, dekorasinya kita padukan juga dengan warna kuning, tapi kita ornamen Jawanya lebih kental Gitu, jadi semuanya di-create sama Mas Aulia. Jadi aku kemarin udah nggak kuat karena 10 hari persiapan. Terakhir kita ketemu masih belum kirim undangan ya sama dokter kan? Belum kirim undangan, jadi benar-benar semuanya. Tapi aku bersyukur ternyata kita hari ini undangan semua hadir, artinya banyak perhatian untuk kami. Danang harus mengucapkan terima kasih banyak gitu. Kalau kata orang Jawa itu, kita petik itu pasti berdasarkan hasil bibit yang bagus. Siapa yang nanam, siapa yang metik, dan alhamdulillah hari ini kita petik tanaman-tanaman aku sama Nura. Artinya teman-teman datang semuanya memberikan selamat, semangat, terus aku terharu. FYI, kamu kan waktu meeting terakhir kan kamu nggak pede karena takutnya makanannya kan, kalau kan makanan banyak banget kan, takutnya tamunya takutnya nggak terlalu banyak, takutnya mubazir, makanya ternyata makanan semua alhamdulillah ludes semuanya kebagian, dan tamunya juga lumayan banyak. Aku sempat ngomong sama Mas Aulia waktu itu, Mas, makanan kita order kebanyakan ya, karena hari ini kita order sekitar 800 packs ya, mungkin ya 800 packs makanan kita order, dan Masya Allah tabarakallah 800-nya habis tak tersisa, bahkan aku juga belum makan ini. Jadi aku nggak kebagian, tapi nggak apa-apa, aku justru happy banget karena apa yang kita persembahkan buat tamu semuanya bisa dinikmati dengan baik, walaupun mungkin banyak kekurangan kami, kita juga manusia biasa yang nggak sempurna gitu. Danang, tapi kalau bicara soal persiapan dan kesiapan sebagai orang tua nanti, itu sudah seperti apa sejauh? Persiapan jadi orang tua itu kalimat pertanyaan berat sih ya, karena siap atau nggak siap harus siap ya dokter ya, harus siap gitu, karena memang sama Allah sudah dikasih karunia seperti ini, mau tidak mau harus siap, apalagi itu sudah sesuai sama doa kita gitu. Ya Allah, segerakan kami, berikanlah keturunan sama kami sesegera mungkin, yang soleh soleha, yang sehat jasmaninya, rohaninya, tanpa kurang satu apapun, yang bisa membahagiakan kita, yang bisa membuat kita jadi orang bertanggung jawab, karena
Saya tidak mau cuman berdoa untuk anak saya yang menuntut anak saya untuk membanggakan kami, enggak. Tapi justru saya berdoa bahwa ya Allah, jadikanlah saya orang tua yang bertanggung jawab, yang bisa mencukupi semua kebutuhan anak saya, mencukupi kesejahteraannya, dari pendidikan, kesehatannya terjamin. Karena ini adalah amanah dari Allah kan. Jadi kayak aku pikir yang paling penting itu adalah bukan tuntutan kita untuk anak kita menjadi apa, tapi apa yang harus kita berikan kepada anak kita agar kita menjadi agar anak kita menjadi sesuatu. Gitu. Jadi gimana kita bisa nuntut anak kita untuk jadi yang terbaik kalau kitanya tidak memberikan yang terbaik. Jadi kita harus berikan dulu yang terbaik untuk dia, maka insya Allah dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu sih. Sudah mulai beli-beli belanja-belanja. Jujur belum belanja sama sekali. Tapi hari ini itu onti sama onkel-onkelnya pada ngomong gini, nggak usah belanja apa-apa, nggak usah belanja apa-apa, kirim listnya ke kita. Kayak semua onti sama onkelnya pada minta list apa yang mau dibelanjain. Terus kayak gini, udah punya pumping ASI, udah ada stroller, udah ini, masya Allah gitu, kayak yang wah gitu. Bukan kita jadi maruk, wah bagus jadi beli ini kayak gitu. Tapi kayak yang justru kita kayak, aduh ini ngerepotin nggak sih gitu. Tapi ternyata eranya udah berubah ya. Kalau orang dulu itu kan kalau ngasih kado ya udah dibeliin aja, yang penting dapat. Kalau sekarang itu ternyata mereka pada nanyain apa yang belum ada, karena biar berguna. Akunya jadi awalnya segen ya, kok kita di WA isinya sama onti sama onkelnya apa yang belum beli gitu loh. Terus aku juga belum beli semua. Tapi alhamdulillah, artinya ini kan berkah ya gitu, rezekinya si Utun, rezekinya Debay, dan mudah-mudahan apa ya, ada satu kata pepatah yang aku ambil dan aku jadikan acuan doa aku, bahwa ketika ada kebahagiaan yang diambil oleh Allah dari kita, itu pasti ada kebahagiaan yang akan digantikan oleh Allah untuk kita. Jadi itu bener-bener aku tanamkan di sini. Kayak kemarin 2,5 tahun aku LDR sama Nura, nggak bersama. Aku harus warawiri Jogja Jakarta, dia ngeluh. Bahkan kayak dia, aku bisa bilang dia high stress karena dia sekolah. Tapi aku harus kayak oke, semua ini akan berakhir dan aku akan bisa merasakan semuanya. Waktu itu aku pernah berantem satu malam sama Nura, inget gak, habis sholat. Terus aku bilang sama kamu makanya berdoa biar hamil deh gitu. Terus kamu bilang gini, ya kan aku gak ngerti aku harus hamil itu kapan gitu. Ingat gak kayak gitu? Iya kan? Terus apa yang terjadi waktu itu? Aku bilang apa? Kalau nggak sinkron antara apa? Kalau saya nggak sinkron antara ini, pasti nggak akan bisa dapat anak. Jadi kayak aku tuh nuntut banget, pressure banget kan Nura kayak gitu. Terus Nura jadi nangis kan. Terus aku jadi berpikir, aku sholat malam, terus aku ngomong kayak aku minta maaf gitu, aku salah bicara ya gitu. Karena ternyata wah, menuntut wanita untuk segera hamil itu adalah kesalahan paling besar mereka. Karena itu adalah urusan Allah, itu bukan wilayah aku. Kami hanya berusaha, kami hanya diberikan jadwal sama dokter Agus untuk ini loh efektif berhubungan di tanggal ini, di waktu yang tepat ini ya dokter ya. Tapi kenapa kok 1 tahun itu nggak jadi gitu ya dok? Tapi ternyata ketika kita sudah berikhtiar, ada di titik yang pasrah, sama dokter Agus bilang gini, bilang apa? Liburan dulu teman. Liburan aja, Liburan, nggak usah stres. Tunggu aja nanti juga ada. Dan pulang liburan tiba-tiba langsung qadarullah dapat insyaallah bayi cantik ini, karunia dari Allah semua. Nura, treatment apa yang diberikan oleh Danang sendiri selama kamu hamil? Mungkin dia merasa bersalah ya gara-gara udah pernah ngomong kayak gitu ke aku kan. Tapi terus akhirnya ketika aku udah hamil, dia benar-benar 100% gitu. Misalnya tiap malam aku kalau misalnya ngerasain kaki kram, itu aku langsung kebangun, nanti dia langsung kenapa gitu. Terus aku pengen apa, dia pasti gitu buat aku. Terus ya misalnya aku butuh periksa ke dokter, dia juga pasti nemu. Kalau misalnya dia ada kerjaan gitu, dia pasti ngeduluin aku. Ya kan harus saling mengisi ya gitu. Jadi aku terima kasih banyak juga teman-teman. Tanpa teman-teman media juga kita nggak akan bisa sebesar ini, nggak akan ada Dana, nggak akan ada Nura, berkat publish
dari teman-teman sosial media juga semuanya kita bisa jadi orang yang tahu diri. Karena buat aku baik aja nggak cukup, karena kalau orang baik belum tentu tahu diri, tapi orang tahu diri udah pasti orang baik. Jadi aku berusaha untuk jadi orang tahu diri. Ada lagi? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Di usia kandungan 7 bulan ini mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleha, sehat jasmaninya, rohaninya, jadi putri kebanggaan mama sama papanya, terus kuat iman Islamnya, menjadi pencerah bagi keluarga kami, dan doakan mama sama papanya menjadi orang tua yang hebat, bertanggung jawab, dan bisa mencukupi semua kebutuhan anak-anak kami kelak. Terima kasih.